شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini adalah malam ke-22 Ramadan. Ya, malam ke-22 Ramadan. Seperti biasa kegiatan kita terus laksana sampai 10 malam terakhir dan niatkan kita semoga kita istiqomah untuk melakukan kegiatan i'tikaf 10 malam terakhir ini. Dan tak lupa pula kita bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Marilah kita mengikutkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kita menjadi umat yang terbaik dan mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak nanti. Amin amin rabbal alamin. Sama-sama kita muliakan yaitu Al-Ustaz yang sengaja kita undang ya. Begitu ganteng malam ini, itu Al-Ustaz Arbi Aziz SPDI yang saya hormati, pengurus PKM Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati ibu-ibu yang lagi tadarus, maaf Bu ya, lagi mengganggu Bu. Nah, karena kita ada program. Dan saya senangi rekan-rekan sekalian karyawan Adil Grafika Jalan Gaharu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk memulai acara pada malam ini malam yang kedua kita pada malam 22 Ramadan. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara selanjutnya itu langsung aja, yaitu tausiah agama tentang menyangkut apa yang dilakukan untuk bulan Ramadan ini. Kepada Al-Ustaz Arbi Aziz SPDI, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini tercatat sebagai umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan Bapak manajer tadi, manajer kan Bang Hasan kan? Ya, mudah-mudahan Pak manajer sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para staf karyawan Adil Grafika, beruntunglah kalian bergabung dengan Adil Grafika ini. Karena jarang ada perusahaan yang ketika beribadah itu dihargai. Bahkan ada perusahaan ketika orang ibadah malah dipotong gajinya. Tetapi Adil Grafika hadir untuk memberikan kesempatan kepada karyawan-karyawannya untuk dekat sama Allah, kemudian diberi penghargaan oleh Adil Grafika. Mudah-mudahan Adil Grafika ini makin maju, makin berkembang, insyaallah berkah selalu. Karena dengan program-program yang saya lihat dari tahun lalu, saya juga udah ikut tausiah di Adil Grafika ini. Ada bagi-bagi untuk anak-anak yatim, kemudian rutin untuk memberikan bantuan beras ke masjid ini untuk jamaah-jamaah. Mudah-mudahan dengan itulah Adil Grafika ini semakin besar, semakin berkembang, dan intinya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Pak Manajer yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian hari ini kita sudah berada di malam 22 Ramadan. Di saat hari ini orang lelah, banyak yang beristirahat, tidur, tapi kalian hadir hari ini untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Beruntunglah difasilitasi untuk kita mau beribadah di 10 malam-malam terakhir ini. Waktu nggak terasa begitu cepat berlalu. Hari ini kita udah malam 22 Ramadan. Kayaknya baru aja kita masuk Ramadan. Dulu malaikat Israel, malaikat Jibril pernah bertanya sama Rasulullah. Ya Rasulullah, kapan kiamat? Kata malaikat Jibril. Nabi jawab, bukankah yang bertanya lebih tahu dari yang ditanya? Berarti malaikat Jibril sama Nabi Muhammad ini nggak tahu kapan kiamat. Tapi ada yang lebih hebat dari malaikat Jibril dan Nabi Muhammad. Orang mana itu? Orang Indonesia. Iya, nggak percaya kalian. Tahun 2012 yang lalu ada paranormal yang nggak normal. Namanya Mama Lauren. Iya kan? Ingat nggak dulu? Dia ngeramal kiamat tanggal 12 bulan 12 2012 kiamat. Terakhir pala Allah, dia duluan kiamat. Udah meninggal dia. Kita masih hidup sampai sekarang. Dan gara-gara Mama Lauren lah itu. Bulan 11 2012 masjid di kampung kami rame. Agen togel sholat, tukang main judi sholat, ninja sawit sholat, maling sholat. Heran orang, wah tumben sholat, mau kiamat ini gitu. Rupanya nggak jadi kiamat, sampai sekarang masih main togel wah itu. Nah, maka hari ini nggak ada kita yang tahu kapan kiamat. Tapi Rasul kasih tahu tanda-tandanya. Apa tandanya? Salah satunya wa yataqarrabaz zaman, waktu terasa singkat. Hari ini kayaknya kita rasakan. Kita baru aja masuk Ramadan, nggak terasa ini dah akhir-akhir Ramadan. Maka semakin akhir Ramadan, semakin meningkatlah ibadah kita kepada Allah. Usia kita bertambah, tapi jatah hidup kita semakin berkurang di muka bumi ini. Usia memang dalam angkanya bertambah, tapi hakikatnya kesempatan hidup kita di dunia ini semakin berkurang. Kenapa kita hari ini nggak tahu jadwal mati kita? Kenapa Allah rahasiakan? Ternyata jawabannya allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan hidup dan mati untuk menguji manusia. Siapa yang amalnya paling baik? Kalau Allah kasih tahu jadwal mati kita, saya yakin dan percaya kita nggak berani buat dosa. Tahu kita jadwal mati, semua sibuk beribadah. Hari ini Allah rahasiakan jadwal mati kita. Makanya kita hari ini kadang-kadang sepele. Yang masih muda sepele dengan usia mudanya nggak mau ibadah. Yang sehat sepele dengan kesehatannya nggak mau ibadah. Banyak kayak gitu. Ada anak muda kerjaannya main handphone aja, tahan satu harian nongkrong di kafe main wifi. Ditanya kenapa kok nggak sholat? Si muda Ustaz, tunggu tua baru sholat gitu. Siapa yang bisa jamin hidup dia sampai tua, ya kan? Banyak anak muda yang meninggal duluan dari yang tua. Tengok yang balap-balap di jalan siapa? Anak muda. Mati kecelakaan, anak muda. Yang tawuran, anak muda. Kemarin kan mati di Jalan Sumarsono, anak muda. Kemarin tuh kecelakaan balap liar di Jalan Megawati, Binjai, pecah kepalanya. Siapa yang balap liar? Anak muda. Pernah kalian tengok berita telah terjadi kecelakaan balap liar kakek-kakek 85 tahun. Kakek-kakek balap liar pernah kalian tengok? Nggak ada. Siapa yang balap liar? Anak muda. Allah cabut nyawanya di usia muda itu. Menunjukkan apa? Usia nggak jadi jaminan. Muda tua Allah cabut nyawa. Ada yang berpikir orang yang sehat belakangan meninggalnya dari yang sakit. Banyak orang sehat meninggal duluan daripada yang sakit. Pernah nggak kita tengok pagi sehat waktu sore meninggal? Ada. Asar masih sholat ke masjid, habis itu meninggal. Habis sholat asar meninggal, masih sehat. Kemarin tuh Ustaz pernah ceramah di Jalan Ayahanda. Habis ceramah ditelepon lagi berapa hari setelah itu sama BKM-nya, Ustaz bisa ngisi sini lagi Ustaz? Bisa Pak. Acara apa? Tahlilan malam ketiga Ustaz. Siapa yang meninggal? Yang bawa acara semalam Ustaz. Maka tadi yang bawa acara siapa? Pak Manajer pula. Ini ngeri-ngeri juga aku. Ini kejadian nyata. Bawa acara waktu, ya Allah. Sehatnya aku tengok. Ada sakit waktu? Enggak ada Ustaz. Kami pun terkejut.
Asar masih sholat, habis asar meninggal. Nunjukkan apa? Sehat sakit gak jadi jaminan. Makanya masih ada usia kita, jangan malas-malas beribadah. Bersyukur awak gabung sama perusahaan nih, Adil Grafika nih, yang ketika ibadah kalian disuruh buat laporan ibadah. Beruntung. Kenapa? Masih ada yang nyuruh awak ibadah, masih ada yang nyuruh awak sholat. Karena ada masanya kita akan rugi, nggak ada lagi yang peduli sama kita, nggak ada yang mengingatkan kita sholat. Apalagi sholat ini, sholat ibadah yang nggak bisa ditinggalkan. Makanya banyak orang puasa tapi nggak dapat apa-apa. Man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jihar. Dan kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Banyak orang puasa Ramadan tapi nggak dapat apa-apa, kecuali lapar dan haus saja. Kenapa? Dia puasa memang, tapi sholat ditinggalkannya. Ada orang puasa nggak sholat, sia-sialah pahala puasanya, nggak dapat apa-apa. Ada pernah Ustaz jumpa anak remaja masjid, kalau bulan Ramadan dari habis sahur sampai buka puasa tidur aja kerja. Oh kok tidur aja kok? Ibadah Ustaz. Ibadah pula tuh. Tidur kan ibadah Ustaz. Ibadah. Tidur yang ibadah tuh kalau kau capek kerja, habis belajar, baca Quran, tidur kau, itu tidur ibadah. Tidur dari pagi sampai sore bukan ibadah, latihan meninggal, latihan sakratul maut kayak gitulah. Dari pagi sampai sore. Sholat lewat, sia-sialah pahala puasanya. Makanya jangan sampai kalian tinggalkan sholat. Satu-satunya ibadah yang nggak bisa ditinggalkan sholat. Sholat itu ketika hari ini misalnya Ramadan, Ustaz bulan puasa nih sakit aku Ustaz, boleh nggak puasa? Boleh. Ketika sakit kita puasa, bertambah sakit kita. Dan ketika sakit kita Ramadan ini harus minum obat, boleh nggak puasa, tapi ganti di hari lain setelah Ramadan. Diqodho. Ustaz, kalau udah tua nggak sanggup juga gantinya, gimana? Bayar fidyah. Allah kasih kemudahan. Zakat Ustaz, nggak punya harta tapi mau zakat, nggak wajib zakat orang yang tak mampu. Zakat tuh bagi yang mampu. Jadi mustahil zakatlah dia kalau tak mampu, penerima zakatnya. Haji bagi yang mampu. Tapi kalau sholat, sakit pun wajib sholat. Nggak bisa berdiri, sholat duduk boleh nggak? Boleh. Duduk nggak bisa Ustaz, berbaring. Berbaring nggak bisa angkat tangan, pakai apa? Isyarat mata. Dengan kedipan mata itulah gerakan kita sholat. Mata nggak terbuka Ustaz, tapi nyawa masih ada. Sholatlah dengan perasaan. Masih ada akal, masih ada nyawa, tangan nggak bergerak, mata tak terbuka. Sholat meskipun dengan kita bayangkan kita lagi berdiri, bayangkan lagi rukuk, bayangkan lagi sujud. Bisa Ustaz? Bisa. Kalau udah nggak bisa semua. Oh nggak bisa juga pakai perasaan, gotong rame-rame ke masjid, sholatkan. Nah, baru. Kalau masih ada nyawa, jangan sampai tinggalkan sholat. Dulu Ustadz ada kawan 4 orang. Itu empat orang nih kesayangan guru kami dulu di sekolah. Dan alhamdulillah 4 ini udah jadi ustadz semua. Dulu waktu itu sekolah kami pas sholat zuhur, azan zuhur, kami nggak ke masjid, duduk-duduk cerita-cerita, nampak sama guru itu, dipanggilnya lah, dibariskannya kami. Apa kata guru itu? Marah besar. Apa kata dia? Sebandel apapun kau, jangan kau tinggalkan sholat. Itulah kata guru ke saya. Kami pahami. Sebandel apapun kau, jangan kau tinggalkan sholat. Berarti penting kalilah sholat itu. Orang pelaku zina, pelaku dosa pun wajib sholat. Nah maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambahi lagi sama guru. Dan kalau sholat jangan buru-buru. Kenapa? Ketika sholat sempatkan berdoa. Ada tempat-tempat berdoa yang ketika kau berdoa itu Allah kabulkan. Mudah-mudahan Allah kabulkan doamu. Ketika kapan? Antara waladdallin dengan amin, sempatkan doa. Karena Al-Fatihah itu kan doa. Ketika kita baca Al-Fatihah itu ribuan jutaan malaikat mengaminkan. Sebelum amin, sempatkan doa. Misal, waladdallin, Rabbighfirli, amin. Apa arti Rabbighfirli? Ampunkan aku ya Allah. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ampunkan aku ya Allah, amin. Boleh Ustaz? Boleh. Doanya boleh yang lain Ustaz? Boleh. Minta lunaskan utang? Boleh. Waladdallin, lunaskan utangku ya Allah, amin. Cuma syaratnya dalam hati. Kalau dijaharkan batal sholatnya. Menambah gerakan, menambah bacaan di luar uzur syar'i, batal sholat. Dan kalau dikuatkan mengganggu yang sebelah.
Waladdallin, lunaskan utangku ya Allah. Kawan sebelah nyaut, utang apa kau? Kereta gue nggak bayar-bayar. Ajak kali, oh Allah Akbar, kawan dah nggak ada sampai Allah lima namidah tahiyatul cerita aja batal salat. Kemudian kapan? Sujud terakhir. Sujud terakhir sempatkan doa. Maka sering kita tengok ada orang sujud terakhirnya lama, itu doa. Tapi pula kalau kita berjamaah jangan lama kali. Adab berjamaah itu ada. Jadi kalau berjamaah kadang-kadang ada orang sujud terakhir udah berjamaah lama kali, imam udah bangkit masih sujud waktu. Udah salam masih sujud dia. Udah doa satu masjid masih sujud, doanya curhat. Sak merek-merek yang diminta. Ya Allah, keretaku rusak ya Allah, belikan apa yang baru ya Allah. Second pun jadi ya Allah, Vario ya Allah. Warna merah ya Allah ya. Sama bannya tubeless ya Allah. Maka boleh doa, boleh sujud terakhir. Cuma jangan panjang-panjang kali. Masya Allah. Datang pula wali kita hari ini. Alhamdulillah, tambahlah barokah ini. Jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sujud terakhir doa, silahkan. Ada orang doa jangan detail-detail kali kayak tadi, juga jangan ringkas kali. Ada doa ringkas kali Ustaz? Ada kawanku, doanya cepat kali. Amin. Apa doa kawannya? Aku pikir ngakal-ngakali Allah aja. Gini doanya, ya Allah, doain kayak semalam ya Allah. Amin katanya. Maka jangan kayak gitu kalian doa. Maka hari ini muliakan Allah, kita masih di bulan Ramadan nih. Ramadan nih bulan maghfirah, bulan ampunan. Kayak mana orang bisa dapat ampunan dari Allah? Ketika Rasul pernah naik ke atas mimbar, itu mengaminkan doa malaikat Jibril. Di tangga pertama, malaikat Jibril berdoa, celakalah bagi hamba Allah yang ketika di bulan Ramadan dia tak dapat ampunan dari Allah. Ketika itu Rasul ucapkan amin. Kenapa dia nggak dapat ampunan dari Allah selama Ramadan? Karena ibadahnya bukan untuk Allah. Ibadahnya bercampur dengan maksiat. Ada orang puasa, tapi mulutnya nggak pernah berhenti menceritakan aib orang. Puasa memang, tapi gosip jalan juga ada. Mulut nih payah jaganya. Kadang-kadang orang nggak salah aja diceritai. Lewat orang suami istri, suaminya ganteng misal, bininya hajab, diceritai sama wak itu. Laki-laki pau ini. Kenapa wak? Masa ganteng dapatnya kayak gitu? Pesek, pendek, tonggek, keling pula lagi gitu. Habis pahala puasa gara-gara mulut. Gak dapat ampunan dari Allah selama Ramadan, bercampur dengan maksiatnya. Ada orang puasa, matanya melihat dosa, hati-hati. Mata kita nih jaga. Jadi puasa itu bukan cuma lapar haus saja yang kita tahan, semua awak tahan. Seluruh tubuh kita tahan. Mata kita tahan. Kadang mata nih nggak niat awak nengok, tapi tertengok. Ya kan? Kalau melihat dosa, apa kata Nabi? Ucapkan istighfar, minta ampun sama Allah. Jadi kalian jalan-jalan nyari gorengan misalnya bukaan, nampak cewek celana pendek, istighfar. Astagfirullah. 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 Kok tengok, yang penting kan astagfirullah. Astagfirullah. Nah, maka hati-hati. Gara-gara mata hilang pahala puasa. Gara-gara mulut hilang pahala puasa. Kemudian ada orang puasa putus silaturahimnya, ada. Makanya sebelum Ramadan itu kan ada acara punggahan. Itu kan habis makan-makan salam-salaman satu kampung. Itu bagus. Kenapa? Sebelum Ramadan bersihkan hati. Kadang-kadang orang habis raya, habis sholat id baru salam-salaman, nangis-nangisan. Selama Ramadan putus silaturahimnya, ada. Gara-gara apa? Penyakit hati, SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tetangga beli kompor, dia yang kepanasan. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangga beli mobil, setruk waktu nih ambulan terakhir dia. Kenapa? Ange nengok orang. Tetangga rumah besar, ada hikmahnya, gampang nunjukkan alamat, ya kan? Mana rumah wak? Gaharu. Mana rumah paling besar di Gaharu? Ada mobil Al45 depan itu. Ih, kaya wak sekarang ya. Belakangnya, tuh, belakangnya gara-gara ada tetangga besar. Kan ada hikmahnya kan? Kadang iri hati kita, bersihkan hati. Selama Ramadan jangan sampai kita suuzon sama orang, husnuzon lah melihat orang ketika hari ini. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan makin banyak amal ibadah kita sehendaknya. Selama Ramadan yang berhasil itu bukan dilihat ketika Ramadan ini. Tapi setelah Ramadan itu ditengok apa masih mau nggak kita sholat ke masjid setelah Ramadan nanti. Setelah Ramadan sholat kita di awal waktu apa enggak?
Habis Ramadan masih rajin nggak kita sedekah? Habis Ramadan nanti masih mau nggak kita datang ke majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu? Masih mau nggak kita baca Quran? Kalau makin meningkat ibadah setelah Ramadan, kita mendapat predikat la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa. Tapi kalau hilang ibadah-ibadah yang selama Ramadan kita kerjakan, tak mau kita kerjakan. Yang biasa ngaji nggak mau ngaji, yang biasa sholat ke masjid nggak mau ke masjid, yang biasanya sholat berjamaah nggak mau berjamaah, maka gagallah Ramadan kita. Maka hari ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini bulan pembelajaran. Mulailah datang kita ke masjid, azan di masjid. Orang yang azan di masjid sepanjang napasnya Allah ampunkan dosa-dosanya. Sepanjang napasnya Ustaz. Iya. Besok subuh panjang kurang panjang waktu azan. Allah disambung sama wak tuh. Anak-anak heran, wak panjang kali wak. Dia muncung wak banyak dosaku. Salah tafsir wak tuh. Maksudnya apa? Satu napas itu yang sepanjang napasnya itu napas yang tak terputus. Azan di masjid ya Allah. Rajin awak sholat ke masjid. Kadang-kadang ada rumah dekat dengan masjid nggak mau ke masjid, ada aja alasannya. Wak kok nggak ke masjid wak? Rumah wak dekat sama masjid, nggak pernah aku tengok wak muncul ke masjid. Kau tengok masjid kita nggak pakai AC, masjid orang pakai AC, kita kipas saya dari dulu. Sumuk nggak khusyuk aku sholat masjid itu. Gara-gara wak tuh dipasang AC masjid, nggak datang juga dia. Wak udah pasang AC, kenapa wak nggak datang? Dingin kali gitu. Kedinginan pula dia, tadi kepanasan. Wak gara-gara wak lah pasang AC masjid nih. Ya setel lah, jangan dingin kali. Dingin kali pun nggak khusyuk juga orang sholat. Setel nggak pala dingin, nggak sholat juga dia ke masjid. Wak kenapa wak nggak datang juga? Dari setel nggak pala dingin. Iya imamnya. Kenapa imamnya? Asik si leman aja. Kenapa rupanya wak leman? Ayatnya nggak ganti-ganti. Kok nggak kulhu ina atau ina? Kok nggak ina atau ina kulhu? Itu aja dibulak-balik sama dia. Kok nggak wak lah imam? Aku batuk, batuk. Wak semua wak protes. Ini ada nih model di masjid-masjid ini ada orang kayak gini. Abu Lahab. Komentar nggak ada solusi sama dia. Semua di komentarinya. Ini kacanya kayak gini nih, ini keramiknya kok warna ini nggak cocok, ini kesetnya jangan yang ini, pelnya beli lagi lah, ada rusak kayak gitu. Wah ada nyumbang, nggak ada banyak kali protesnya, ada orang kayak gitu. Dah dipanggil imamnya hafiz Quran, nggak datang juga ada. Wah imam kita hafiz Quran, ayatnya ganti tiap hari, suaranya enak, nggak ke masjid juga nyawa. Memang hafiz, tapi panjang kali dibacanya, sakit kakiku katanya, kalau dia imam. Tapi memang kalau imam, walaupun hafal Quran, jangan panjang kali. Maka imam itu sunnah ngadap belakang. Apa kata Nabi? Kalau jadi imam, ringankan bacaan. Imam ngadap belakang ngapain? Nengok kondisi makmum. Ada nenek-nenek nggak? Ada kakek-kakek nggak? Ada orang sakit nggak? Ada yang cuma singgah nggak? Itu harus dipikirkan imam. Jangan sur-sur sendiri. Mentang-mentang hafal Quran di bantainya Al-Baqarah ayat 1 sampai 100 limpul. Ninggal nenek itu di belakang. Masih bismillah, ada curiga nenek itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nenek tuh mampus lah, kok cabut aja lagu kayak gini. Beres imam. Iya. Nah, maka hari ini ke masjid. Ramadan kita rajin ke masjid. Habis Ramadan makin rajin awak ke masjid. Itulah orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makin meningkat ibadah kita setelah Ramadan. Insya Allah kita dapat ampunan dari Allah. Selama Ramadan kita tadarus Quran. Tadarus itu bukan perkara kejar khatam. Tapi bagaimana caranya setelah Ramadan bagus bacaan kita. Ini kadang-kadang orang tadarus salah kaprah. Tadarus mesti khatam 1 bulan 30 juz. Tapi padahal walaupun 1 bulan cuma 1 juz yang dikhatamkannya, berubah bagus bacaannya, itulah tadarus yang berhasil. Ini kadang enggak, perkara ngejar khatam, mesti khatam 1 malam 1 juz, sebulan mesti khatam 30 juz. Tapi enggak ada perubahannya. Tengoklah, tadarus itu ada yang baca, ada yang menyimaknya. Jadi kalau salah, ada yang betulkan. Ini enggak, satu baca, satu makan risol, ya kan? Satu makan dodol, ondol-ondol, jambu bol, borgol, dimakan wajib. Terakhir apa? Entah apa-apa bacaannya, berserak sampai akhir Ramadan gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Maka tadarus
Satu huruf Al-Quran yang kalian baca 10 pahalanya. 10 Ustaz, iya. Alif Lam Mim 3 huruf, 3 kali 10, 30. Bayangkan 1 juz berapa huruf, kalikan 10. Makanya ngaji 1 hari 1 juz. Banyak kali Ustaz, setengah juz. Si banyak Ustaz, 1 ain. Kadang 1 ain 2 halaman Ustaz, 1 halaman. Gak bisa kurang lagi Ustaz, 1 ayat. Gak apa-apa Ustaz, 1 ayat, gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Sikit kali Ustaz, enggak apa-apa. 1 ayat tapi setiap hari. Besok lanjutkan. Wal Qur'anil Hakim. Lanjutkan lagi hari ketiga. Lama-lama bertambah. Itu Allah suka. Ibadah yang sedikit tapi istiqomah daripada banyak cuma sekali. Maka jangan malas-malas kita ibadah. Ada orang ibadah tapi nanti di akhirat kita heran. Kenapa? Di akhirat nanti akan kita lihat orang ahli ibadah masuk neraka. Ada ahli maksiat masuk surga. Kan aneh. Ahli ibadah masuk neraka. Ditengok di depan pintu neraka ada orang rajin sholat, rajin sedekah, rajin ngaji, rajin ibadah. Dimasukkan Allah ke neraka. Wah, kenapa wak masuk neraka? Dulu wak di dunia rajin ibadah. Apa kata dia? Memang kau tengok dulu aku di dunia ibadah, tapi ibadahku bukan untuk Allah. Aku ingin dipuji orang lain. Ternyata ibadahnya ingin merasa hebat dari orang lain, ada kesombongan di hatinya. Diganjal Allah lah masuk ke surga, masuk dia ke dalam neraka. Datang ke depan pintu surga makin aneh. Di kitab itu ada pelacur masuk surga. Pelacur masuk surga, kan aneh. Aneh-aneh akhirat nih ya. Tadi ahli ibadah masuk neraka. Pelacur masuk surga. Coba tanya. Kakak kok bisa masuk surga kak? Kenapa rupanya? Kakak kan dulu di Jalan Gajah Mada kan? Kok tahu kau? Kenapa kakak masuk surga? Dulu kakak maksiat. Dulu kau tengok memang aku ahli maksiat, tapi di akhir hidupku aku sempat bertobat kepada Allah. Allah terima taubatku, Allah ampunkan dosaku, Allah masukkan aku ke dalam surga. Ternyata Allah tuh suka sama pendosa yang mau bertobat daripada ahli ibadah yang sombong. Maka kita hari ini jangan sepele sama orang. Nengok ada ahli maksiat, kita ponis dia masuk neraka, bisa jadi dia meninggalnya lebih baik daripada kita. Nah, kita nggak tahu akhir hidup kita kayak mana. Maka jangan sepele, jangan kita benci ahli maksiat. Bencilah maksiatnya, orangnya jangan kita benci. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita luruskan niat untuk Allah. Jangan sombong. Jadi Ustadz, misalnya ada orang sedekah ke masjid, ditulis namanya di papan infak, itu enggak sombong. Itu bentuk syiar. Syiar untuk apa? Untuk ngajak orang lain sedekah. Misal, ada tukang becak, infak 300.000 ke masjid. Yang PNS nengok, wak leman ini 300 infaknya, padahal dia tukang becak. Tukang becak infaknya ke masjid 300.000 setiap bulan pula itu. Awak PNS nggak pernah infak, pegawai nggak pernah infak, gajiku banyak nggak pernah aku infak. Wak tukang becak ini infak 300.000. Oh, jadi motivasi sama yang lain. Tapi kadang ditulis gitu pun ada yang lancip muncungnya itu. Ini 300 saya tulis-tulis, heboh kali Sleman nih. Pamernya nih, kau tengok bawahnya tuh, hamba Allah 1 juta. Mana ada namanya hamba Allah ditulisnya. Iya kan Wak? Tahu kok siapa hamba Allah? Enggak tahu Wak. Siapa Wak? Siapa? Maka jamaah melihatkan Allah, luruskan niat kita ibadah kepada Allah. Apalagi Ramadan nih, tingkatkan kualitas ibadah. Jangan malas-malas 10 malam terakhir Ramadan. Banyak-banyak kita beribadah kepada Allah. Rasul di 10 malam terakhir Ramadan itu mengencangkan ikat pinggangnya untuk apa? Biar tak bersentuhan dulu dengan istrinya. Rasul fokus dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makin akhir Ramadan, makin kuat pula lah ibadah kita. Kadang-kadang sedih kita nengoknya. Awal-awal Ramadan ramai masjid. Malam pertama Ramadan sampai masang teratak lah BKM itu. Masuk minggu kedua, ada kemajuan itu. Sabnya maju. Tinggal 3 sab. Masuk minggu ketiga, 1 sab setengah. Malam-malam terakhir, tinggal Imam Mama Bilal, ketua sekretaris BKM. Udah itu aja yang sholat. Gak ada lagi orang yang sholat. Pajak makin rame, mall makin rame, masjid makin sunyi. Ramadan Fair rame, masjid sunyi. Tengok fenomenalnya hari ini. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, makin akhir Ramadan,
makin kuat ibadah kita kepada Allah, makin semangat awak ibadah. Sedih awak kalau Ramadan meninggalkan kita. Nah, maka hari ini kita yang masih ada di dunia ini, banyak-banyaklah beribadah. Kita apalagi bulan Ramadan, bulan ampunan. Siapa yang dapat ampunan dari Allah? Yang ketika Ramadan dia beribadah kepada Allah, kemudian ibadahnya itu tulus niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, tak mengharapkan pujian orang lain. Maka puasa ini kan mengajarkan kita untuk enggak sombong. Satu-satunya ibadah yang enggak bisa tahu orang kan puasa. Kalau sholat, orang nampak kita sholat. Kalau zakat, orang nampak kita berzakat. Sedekah, kadang-kadang orang nampak kita sedekah. Haji, pulang pergi satu kampung antar kita berangkat haji. Tapi kalau puasa, siapa yang tahu kita puasa? Lemas, puasa kok? Enggak, lemas, gayanya lemas, bibir kering, ya kan, dilap-lapnya kering, padahal udah budim. Banyak orang kayak gitu. Puasa enggak bisa ditandai orang puasa. Bisa usaha. Orang puasa jalannya melayang-layang usaha. Tengoklah bencong kayak mana jalannya, melayang-layang, enggak puasa dia. Nah, puasa mengajarkan kita untuk tidak sombong. Ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita hari ini masih ada usia, jangan kita pikirkan masih muda itu panjang usia kita, enggak. Nah, maka jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan cerita mati enggak ada yang tahu kita mati, tapi yang pasti kita akan mati. Dan kalau berdebat soal kematian, jangan sama orang yang merokok. Kenapa? Enggak akan menang kita berdebat sama orang merokok. Bilangilah kawan yang merokok, kau jangan merokok, bahaya bagi kesehatan. Apa kata dia? Dia muncung kau. Banyak orang enggak merokok pun mati kok. Ada kayak gitu. Di angkot nih 2 orang nih, 1 orang merokok, 1 enggak merokok. Yang enggak merokok bilang, bang, abang merokok aja dari tadi ya. Kenapa rupanya? Udah lama abang merokok, dari Lajang. Berapa tahun tuh bang? 30 tahun. Setiap hari abang merokok, setiap hari. Berapa satu hari bang? 1 bungkus. Harganya berapa bang? 20.000. Coba abang kalikan 20.000 kali 30 tahun. Berapa tuh bang? Ratusan juta lah. Kalau itu abang kumpulkan dari 30 tahun yang lalu, mungkin abang bisa abang beli mobil, nggak naik angkot abang hari ini. Pandai kok ya, pandai lah bang. Ditanya ya balik, kau merokok? Enggak. Dari kapan kau nggak merokok? Dari lahir aku nggak merokok bang. Umur kau berapa? 40 tahun. Coba kau kalikan 40 tahun kali 20.000. Ratusan juta bang. Jadi kok naik angkot kau, kata wak itu. Makanya pak, kalau nggak usah berdebat sama orang yang merokok. Hari ini kalau masih ada umur kita, ibadah khairun nas, kata Nabi. Man tola umruhu wa hasuna amalu. Manusia yang baik adalah yang ketika bertambah umur semakin baik amal ibadah. Rajin sedekah, yang dulu malas kita sedekah, pelit awak sedekah, mulai hari ini rajin kita sedekah. Sedekah itu memang berkurang di kantong awak, tapi hakikatnya bertambah di tabungan akhirat kita. Kadang-kadang kita kalau sedekah di kantong, misalnya di kantong kita ada 2.000 sama 50.000, lewat kota infak, mana yang masuk? Nah, jujur 2000 sama limpul, mana yang masuk itu? 2000 Ustaz. 2000-nya ada 2 nih, 1 cantik, 1 jelek. Mana yang masuk? Yang jelek lah. Ustaz kok tahu? Dulu aku tukang buka kota infak BKM itu. Oh, double lim itulah, muka pahlawannya. Itulah yang masuk. Duit kita kalau bisa kita dengar apanya, curhatannya, sedih awak dengar. Yang cepet ngomong, aku pingin kali masuk kota infak, nggak pernah dimasukkan kota infak sama wak. Asik kuru-kuru aja aku dibuatnya. Apa kata yang limpul? Ya itulah kerjaan kau. Kau kota infak banyak kali, aku yang masuk nih, kata yang limpul. Yang 20 nyaut, ala pul untuk beli beras kok, sok paten kok. Aku yang masuk, kata yang 20. Yang 10 nyaut, kau untuk beli rokok ya kok, sok paten kok. Rugi waktu masukkan kau 20.000 ke kota infak. Aku yang masuk, kata yang 10. Terakhir yang nyaut siapa? Yang 2.000. Dia muncung lain, aku langganan, katanya. Masuk yang 2.000 perak. Sedih uang kita tuh. Kadang pelit-pelit. Dan orang kadang sedekah salah-salah alamat. Lain kok undangan sama layat, mana yang banyak disumbang? Undangan sama datang tempat orang meninggal, mana yang banyak disumbang? Undangan lah. Kalau undangan 100.000 lengkap namanya tuh, di amplopnya tuh. Hasan Basri Medan, Provinsi Sumatera Utara, Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka, kata wak, 100 masuk untuk undangan. Untuk layat berapa coba? Berapa coba? Pernah Ustaz undangan layat sengaja duduk di samping baskom beras. Tengok imamak-mamak ngasih berapa? Merah lewat, hijau lewat, abu-abu pun lewat.
Apa yang masuk? Gambar Patimura mbok kelewang 1000 perak masuk. Ya Allah, wah. Perhatikan mukanya. Duduk 2,5 jam. Minum aqua 5, 1 gopek. 5 kali gopek berapa? 2000 gopek. Dia nyumbang 1000 kan, tumpur mayatnya 1000 gopek gara-gara dia. Enggak dihitungnya tuh. Nah, maka Ramadan nih makin banyak-banyak sedekah. Lagi mau buka puasa, sedekah kita makanan sama orang yang puasa, pahalanya kayak orang puasa. Kita puasa, sedekah makanan ke orang buka puasa, pahalanya kayak orang puasa. Cuma kalau sedekah makanan, perhatikan adabnya. Apa itu? Halalan thayyiba, halal dan baik. Karena halal belum tentu baik. Halal belum tentu baik, belum tentu. Tapi halal Ustaz, halal tapi belum tentu baik. Contohnya apa? Kari kambing. Kari kambing kan halal. Kasih sama tetangga yang tensinya 200. Enggak mati waktu makan kari kambing itu. Besok pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal waktu, ya Allah, wah gara-gara kari kambing itu. Halal kan kari kambing tapi belum tentu baik. Nasi tetangga nenek-nenek, udah nggak ada gigi nenek itu, dikasih kue lapis, habis nggak siap-siap nenek tuh ngunyahnya. Telenek dia muncung kau kata sesak lah. Halal, kue lapis kan halal, belum tentu baik sama nenek itu. Payah dia ngunyahnya. Dikasih apa nenek itu, San? Kasih ongol-ongol. Nah, tahu kue ongol-ongol kan? Yang masuk mulut, oper kanan, oper kiri, klub masuk. Nah, itu kasih nenek itu. Ini kadang-kadang yang susah-susah. Halal belum tentu baik. Nah, rajin awak sedekah harta yang kita punya. Nanti di akhirat bersaksi, ya Allah, dulu aku hartanya ya Allah. Dulu aku hartanya ya Allah, selama di dunia aku digunakannya di jalan kebaikan. Selama di dunia aku digunakannya untuk sedekah membantu anak yatim. Akhirnya apa? Harta kita jadi jembatan kita masuk ke dalam surga Allah. Nah, maka hari ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya apa? Intinya banyak-banyak kita beribadah di bulan Ramadan ini, dan ibadah kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hari ini yang beribadah kepada Allah, insyaallah akan mendapat predikat la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Dan insyaallah di Ramadan ini kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, yang hari ini sakit Allah sehatkan. Amin. Yang hari ini ada utangnya Allah kasih rezeki untuk melunaskan. Amin. Oh, kuat kali amin, banyak utang. Kemudian yang hari ini belum berangkat haji, berangkat umroh, insyaallah bisa kita berangkat umroh. Amin. Berangkat haji, amin. Karena haji umroh itu bukan perkara kaya, bukan perkara miskinnya orang. Banyak orang susah berangkat haji. Pernah kita tengok berita, ada tukang sapu jalan berangkat haji, ya kan? Tukang bubur naik haji, sampai ada sinetronnya. Itu ternyata dari kisah nyata itu. Susah orangnya tapi bisa berangkat haji. Di kampung saya ada nenek-nenek, rumahnya tepas, atapnya rumbia, lantainya tanah, nggak punya kompor, masih pakai kayu bakar masaknya itu. Tapi nenek itu udah umroh. Nengok kondisinya, nggak yakin kita nenek itu umroh. Tapi kami saksi, kami yang ngantar ke bandara. Apa amalan nenek itu bisa umroh? Nenek itu rajin datang ke majelis ta'lim. Di mana ada pengajian datang, naik sepeda datang nenek itu pengajian. Jadi waktu itu ada pengajian akbar satu kampung, satu kecamatan, nenek itu pakai baju putih-putih. Kan seragam tuh, putih-putih kalau pengajian akbar. Nyebrang jalan nggak sengaja ketabrak mobil nenek itu, kesenggol mobil. Turunlah bapak itu, untung bapaknya baik. Turun bapak itu apa kata? Bu Haja, minta maaf Bu Haja, aku nggak sengaja Bu Haja, yuk aku bawa berobat. Udah Pak, nggak apa-apa, ini kusuk baiknya ini Pak. Cuma minta tolong jangan panggil aku Bu Haja, aku belum berangkat haji. Gitu. Bapak itu bilang, ya Allah ibu belum berangkat haji, belum. Belum pernah nengok Ka'bah, belum pernah nengok Masjidil Haram, belum. Kebetulan Bu, saya sama istri mau umroh. Sebagai permintaan maaf saya, ibu nggak mau dibawa berobat, ku bawa lah ibu umroh ya, berangkat sama istri saya juga nanti. Masya Allah, nangis nenek itu, dipeluknya lah bapak itu. Berangkat umroh gara-gara apa? Tabrak mobil. Nah, kalian yang mau coba-coba tes di mana tahu rezeki, tes lah di depan. Tabrak-tabrakan ke mobil. Cuma tengok-tengok kok Pajero, Fortuner bisa lah kalian tes. Kalau angkot kan ke tanah suci, ke tanah wakaf lah digotong orang. Maka hari ini makin akhir Ramadan semakin kuat ibadah kita. Tetap semangat di akhir-akhir Ramadan ini, masih ada program-program itikaf kita bersama Adil Grafika ini, insya Allah jadi keberkahan dalam hidup kita. Amin ya Allah
Ya Rabbal Alamin. Mungkin ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan yang hadir hari ini mendapat predikat la'allakum tattaqun, dan insyaallah kita nanti dikumpulkan di dalam surga bersama Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا يا الله وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة والتوفيق والهداية ورزقا حلالا طيبا خصوصا يا الله من أهل هذه الجماعة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك أمورنا يا الله في شهر رمضان اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا أكرم الأكرمين اللهم أنزل البركة اللهم أنزل البركة اللهم أنزل البركة خصوصا يا الله أدل جرافيكا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم